Saya agen asuransi syariah. Kita jual produk wakaf. Syarat dan ketentuan MUI. Apa hukum asuransi syariah di mata Islam? Mana fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional? Nanti kalau datang sales ke rumah, ke kantor, ke masjid, menawarkan produk asuransi syariah, pertanyaan pertama, mana DSN, Dewan Syariah Nasional? Kalau air minum, jangan minum sebelum ada label halal. Tak ada halalnya nih. Ada namanya Aini Kuah, ada halal. Nih dia, nih label halal. Label halal jangan diminum kalau tidak ada norek, nomor registrasi. Ini dia nomor registrasi. Ini lambang di atas, ini nomor registrasi di bawah. Karena yang tidak ada nomor registrasi masih tak terdaftar di Majelis Ulama Indonesia dan LPPOM, Lembaga Balai Pengawas Makanan, Obat dan Makanan. Adapun untuk ekonomi, maka fatwanya bukan dari MUI tapi dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Kalau asuransi itu ada fatwa DSN-nya, lanjutkan. Tapi kalau tak ada, jangan. Ada riba di dalamnya. Kami mendoakan Ustaz semoga selalu mendapatkan keberkahan dalam hidup. Amin. Kami mau menanyakan tentang adanya upaya pergeseran masjid dengan alasan kepentingan bisnis. Bagaimana perihal tersebut Pak Ustaz? Ini masjid letaknya di samping pasar. Nama kotanya Kufah. Kufah itu di Irak. Kalau dipertahankan masjid di sini, maka orang tak bisa sholat ramai-ramai dan mengganggu pasar waktu itu. Maka akhirnya Umar bin Khattab mengizinkan pindah masjid Kufah ke tepi kota. Tapi yang mengeluarkan peraturan itu bukan Abdul Somad, Umar bin Khattab. Kalau tak ada masjid, orang di sekitar pasar tak bisa sholat. Di mana dia sholat berjamaah? Di mana dia sholat Jumat? Kalau diletakkan di pinggir, siapa yang sholat di situ? Hantu sama kambing sholat. Oleh sebab itu di sana ada maslahat. Maka ada peraturan undang-undang negara Republik Indonesia yang disahkan oleh DPR bernama Undang-Undang Wakaf. Tidak boleh menggeser wakaf ke tempat yang lebih rendah. Tak boleh menggantikan wakaf. Itu semua sudah diatur. Ada namanya Undang-Undang Wakaf. Cari di internet, Google Undang-Undang Wakaf PDF, enter, nanti nampak di situ. Jangan sembarangan dengan wakaf. Kalau zaman dulu enak saja orang, wakaf kakeknya, wakaf datuknya, wakaf ayahnya, diambilnya balik. Zaman sekarang tak bisa. Sudah diserahkan namanya Akta Ikrar Wakaf. Bapak ibu yang menerima wakaf, yang memberi wakaf, pertama urus ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, bahwa itu tidak ada tumpang tindih surat. Setelah dapat surat dari BPN, bawa ke kantor KUA, Akta Ikrar Wakaf, penyerahan dari yang berwakaf kepada yang menerima wakaf, ada ijab dan qabul. Setelah dapat, kalau ahli waris meminta balik atau menggeser atau tukar guling atau tukar bantal atau mau dialihkan, maka mesti melalui pengadilan dengan bertanya kepada para ulama. Itu zaman sekarang kebijakan sudah diatur negara supaya wakaf ini tidak bermasalah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak main-main dengan wakaf, insyaallah. Amin. Saya ingin tanya Pak Ustaz, dana infak di masjid boleh tak kita pakai untuk menyantuni anak yatim? Dana infak masjid diserahkan untuk santunan anak yatim. Dibuat di situ infak masjid. Orang yang memberi infak ke masjid itu niatnya adalah untuk operasional masjid. Semua yang terkait dengan masjid dialihkan kepada bukan lokasi alokasinya, maka itu temuan BPK. Tapi sedekah umum dibuat di situ, kotak sedekah.
Tak ada dibuatnya sedekah masjid, umum saja. Dialihkan ke fakir miskin bisa, karena posisi masjid di situ adalah sebagai mediator, sebagai pengumpul dia. Yang tak boleh itu duit anak yatim untuk masjid. Nah, itu tak boleh. Alladzina yakuluna amwalal yatama, orang yang memakan harta anak yatim, innama yakuluna fi butunihim nara, mereka makan api neraka. Tak boleh. Adapun duit sedekah umum dibagikan ke anak yatim boleh. Duit anak yatim dibagikan ke masjid tak boleh. Dipahami dengan baik. Dua, menyantuni fakir miskin Pak Ustaz, sedekah. Makanya untuk keluar dari ikhtilaf ini, makanya kadang kalau kita sholat Jumat kotak itu sampai 3. Kotak 1 untuk masjid, kotak 2 anak yatim, kotak 3 fakir miskin, kotak 4 MDA, kotak 5 DLL. Macam pawai tahu. Pakai remote pula tu. Kenapa banyak betul kotak? Supaya orang memasukkan duit sesuai dengan niatnya masing-masing. Ada yang mau ngasih masjid, kasih masjid. Ada yang ngasih anak yatim, kasih anak yatim. Ada yang ngasih MDA, kasih MDA. Pengurus takut salah alokasi dana, nanti dituntut orang di akhirat. Udahlah amal tak banyak, menyelesaikan itu pula lagi. Semoga Pak Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saat akikah anak, bolehkah menerima sumbangan dari teman-teman dan tetangga? Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Tulbahu anhu yauma sabihi. Hari ke-7 sembelihkan kambing. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang baik-baik, yang bagus-bagus, karena nama adalah doa. Artinya kita bersedekah syukur karena sudah punya anak. Orang susah punya anak, sampai bayi tabung ke Singapura 100 juta paling murah. Itu pun tabung-tabung second 9 kilo. Ini Allah minta anak cuman 1 kambing. Berapa harga kambing sekarang? 1 juta, 2 juta, 2 juta setengah. Udah kambing kelas VVIP udah itu. Cuman seekor kambing diminta untuk anak perempuan. 2 ekor anak laki-laki 5 juta. Sudahlah murah. 5 juta pun ada juga pikiran bisnis di kepala. Nah, ini kalau ku kasih 5 juta bisa balik 15 ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya waktu anak saya lahir tak saya undang jamaah. Karena kalau saya undang jamaah nanti dia pasti bawa kado ngasih itu ini. Dia potong aja kambing, undang tetangga-tetangga dekat rumah, makan, habiskan semua, pantai, selesai. Karena kalau diundang orang marhaban itu ini datang dia, mau kita tolak banyak pula duit itu kan. Oleh sebab itu maka kita pahami bahwa akikah ini mengasih, bukan menarik. Jangan jadikan akikah sebagai ajang tarik-tarikan arisan. Harus kita pahami dengan baik bahwa akikah ini adalah syukur kita kepada Allah. Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Tak ada duit hari 21, tak usah tengok kalender lagi setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Kalau ada anak bapak yang belum akikah kemarin, sekarang umurnya udah semester berapa? Udah semester 5, umur 20 tahun. Nah sekarang ini akikahnya, tak apa-apa. Besok pagi akikah. Insya Allah masih sempat saya datang. Tapi akikah saja, nyampe dihayun pakai marhaban. Marhaba ayyanun. Anak semester 5 itu duduk. Tak cukur pula tu, pakai kelapa muda. Banyak orang kita ini yang udah lalu-lalu dibuatnya ulang balik. Akikah sedekahnya aja, rambut sudah cukur lagi.
Nama itu aja lah, jangan lagi. Begitu juga dengan mengazankan anak. Anak yang dulu diazankan bagus, sunnah. Nabi mengazankan cucunya, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Tapi kalau anak udah besar kan diazankan lagi. Nanti balik dari sini, anak sini sudah. Allahu Akbar, Allah. Penyayang gitu. Dalam keluarga ada anak laki-laki yang tak meyakini tahlilan 40 hari, 100 hari dan sebagainya pada orang tua yang sudah mati meninggal dunia, karena acara tersebut pada ajaran Hindu, kata anak tersebut. Pada saat ada acara itu anak laki-laki itu selalu pergi, mau hujan, pergi dia cari kegiatan lain, ditinggalkannya emaknya di rumah sehingga membuat emaknya menangis sedih. Pertanyaan, bagaimana hukum anak tersebut membuat orang tuanya menangis dan bersedih? Bagaimana cara saudara dan keluarga menyikapi masalah ini, Pak Ustadz? Masalah bersedekah untuk orang meninggal dunia, kapanpun sedekah itu sampai. Mana dalilnya? Saat sayang betul dengan emaknya, ditanyanya Nabi, ya Rasulullah, ya ummi matat, emakku mati, apa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah sampai tak pahalanya untuk almarhumah emakku? Kata Nabi, sedekahlah engkau, pahalanya sampai. Itulah dalil bahwa sedekah sampai untuk orang mati. Ninggal Pak, iya ninggal mati sama tuh. Ayu shadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah yang paling afdal saqyul ma, memberi air minum. Kalau air minum sampai, apalagi asam pedas bau. Kalau air minum sampai, apalagi bubur kacang hijau. Maka sedekah itu mau berapa hari pun sampai. Yang paling bagus sedekah itu tak usah tengok harinya, full terus sedekah tiap hari. Kalau perlu tiap malam, tiap pagi undang anak yatim, kasih makan. Assalamualaikum Pak Panti Asuhan. Ya, saya sedih betul mak saya meninggal, saya mau bersedekah di sini. Berapa hari? Selama setahun saya sedekah. Semuanya Pak? Enggak, 2 orang aja. Berapa anak yatim di sini? Ada anak yatim Pak. 1 bulannya berapa biaya dia? 1 bulannya 1 juta Pak. Ini saya kasih 12 juta untuk setahun. Bagus, the best, mantap, uang sekolahnya sekalian. Adapun ditetapkannya 40, 100, maka tidak ada larangan, boleh dia laksanakan. Mau 99, mau 100, mau 200. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur bersedekah, membagi. Tapi kalau dia buat keyakinan, siapa yang lewat dari 100 maka tak ada pahalanya, siapa yang ngasih pas hari 100 maka dijauhkan dari azab neraka 100 km. Nah, itu tak ada dalilnya. Tapi kalau dia tak ada berdalil, hanya membuat berbagi begitu saja, oleh sebab itu maka ini masalahnya umum. Kalau mau bersedekah, berbagi, baca tahlil, baca zikir, baca yasin. Isi tahlil itu apa? 5. Isi tahlil itu 5. Yang pertama doa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa sampai. Mana dalil bahwa doa itu sampai? Kalau lewat di kuburan, mulut jangan diam saja. Lewat di kubur baca doa. Apa doa lewat kubur? Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal musakhirin nas'alullah wa lakumul afiyah. Itu dalil bahwa doa sampai. Yang kedua, kasih makanan. Mana dalil kasih makanan sampai? Sedekah saat air, kata Nabi, sampai. Yang ketiga, berkirim tahlil. Apa itu tahlil? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah tahlil kami kepada almarhum fulan sampai. Mana dalilnya? Belepah korma dicucukkan ke makam. Kata Nabi,
Pelepah korma waktu basah bertasbih, tasbihnya sampai pada orang mati. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi tahmid, tahtim, tahlil orang yang beriman. 4, membacakan Al-Quran. Yang paling afdal kata Imam Nawawi, wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun. Sebagus-bagusnya hatamkan sehatam Quran. Bagus. Tak sanggup sehatam Quran, pilih hatinya Al-Quran. Apa hatinya Quran? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bacanya pelan-pelan. Ini banyak orang yasinan ujung-ujungnya aja. Tujaun bayakun. Yang kelima adalah inti tahlil itu ada nasihat setawar sedingin melapangkan keluarga yang terkena musibah. Wahai keluarga yang kena musibah, bersabarlah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 5 poin itu semuanya kebaikan. Kalau wanita maaf cakap sedang haid halangan, kan tak boleh dia baca Quran, Pak Ustaz. Tapi kalau baca zikir pagi petang yang ada surat-surat Qurannya, Pak Ustaz, ayat Quran jangan baca. Kecuali ayat itu doa. Kalau ayat itu doa boleh. Contoh, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat Quran, tapi dibaca waktu naik pesawat, naik sepeda, Pak Ustaz, baca juga tak apa. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ayat Quran, tapi dibaca sebagai doa maka boleh. Adapun dibacanya pagi petang, qul huwallahu ahad, Allahu samad, tak boleh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, tak boleh. Ayat Quran, zikir-zikirnya dia baca. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa fis samawati wa fil ardh. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainin lamah. Zikir-zikirnya dia baca. Ayat Qurannya nanti dibaca setelah suci. Apakah berdosa bila saya meminta rujuk lagi pada suami sementara suami sudah menikah lagi? Padahal saya dipoligami pun ikhlas. Saya ulang dari bawah. Apakah berdosa bila saya meminta rujuk lagi? Rupanya bapak ini diceraikannya istrinya. Setelah cerai, nikah dia dengan perempuan. Setelah itu datang bini pertama minta rujuk balik, dan dia mau dipoligami. Dulu di status dia bini pertama, sekarang dia jadi bini kedua. Saya dipoligami pun ikhlas, tak ada masalah kalau gitu. Di mana letak masalahnya? Istri dia tak mau. Macam sinetron kurasa. Istri dia tak mau dipoligami. Bagaimana menurut Ustaz? Apakah tindakan saya berdosa? Tindakan ibu tidak berdosa, karena ibu bukan pelakor, pengganggu laki orang. Tergantung bapak nih, gentleman tak dia? Kalau dia bersikap, kata dia, kau balik, yang ini tetap. Tapi kalau dia takut, termasuk anggota istri, ikatan suami takut istri, maka tak jadilah. Nah, ini tergantung kepada si bapak ini. Ibu tak berdosa selama ibu tak melakukan perbuatan haram, tidak melakukan perbuatan maksiat. Yang pula di WA dia tiap hari, bang, jadi kita balik. Jangan ganggu-ganggu dia, jangan goda-goda dia. Tapi bahwa dia mau balik, berani dia, maka tapi tidak semudah itu. Karena di Indonesia tidak boleh laki-laki menikah tanpa ada surat izin dari istri pertama. Ibu dianggap bukan istri pertama karena sudah lepas, maka istrinya yang sekarang ini yang pertama. Maka kalau kalian mau menikah, mesti ada surat izin dari ini, tanda tangan materi 6.000. Makanya ibu-ibu sebelum tidur malam pastikan keliling tempat tidur itu tak ada materi 6.000.
Nah, mana tahu kita pas sedang tidur kan diambilnya tangan. Selesai, pas tengok jadi. Hati-hati aja, bukan saya nakut-nakuti. Apa hukum foto wanita dibuat di WA jadi profil WA-nya atau di Facebook? Jangan. Ramai-ramai boleh, ramai-ramai 20 orang kami sedang pengajian, boleh untuk syiar, undangan. Tapi kalau sendiri jangan. Pertama, foto itu bisa dirubah, maaf cakap, ada apps, ada software, ada perangkat yang bisa membuat merubah. Dulu ada merubah muka jadi tua. Tapi ada yang mengerikan, maaf cakap, berubah dari gambar berbaju menjadi yang tak berbaju. Berdosa orang jadinya. Yang paling mengerikan lagi, kebetulan dia suka dia sama gambar ibu, suka dia sama gambar anak gadis, berbuat dosa dia gara-gara itu. Berbuat maksiat dia. Na'udzubillah. Yang paling mengerikan lagi, diambilnya foto itu dibawanya ke dukun, disantetnya. Oleh sebab itu yang punya foto-foto robah gambar lain, gambar kucing, gambar ayam. Ustaz, kenapa bulan Islam itu diawali dengan bulan Muharram? Padahal Nabi kan hijrahnya di bulan Safar. Wah, menjebak ini. Nabi hijrah dulu kan bulan Safar, Pak Ustaz. Ya, kenapa tiba-tiba kalendernya dimulai bulan Muharram? Berkualitas pertanyaan jamaah Masjid Al-Muslimin. Hebat. Allahu Akbar. Bermusyawarahlah sahabat Nabi. Abu Bakar sudah meninggal dunia, khalifahnya waktu itu Umar, Utsman, Ali, musyawarah. Kapan kita tetapkan bulan satunya? Jamaah pulang dari haji Zulhijjah, pulang dari haji Zulhijjah, memulai hidup baru setelah Zulhijjah bulan Muharram. Setelah pulang Zulhijjah, cukur rambut, tumbuh rambut baru, semangat baru, start bulan baru Muharram. Maka itulah berdasarkan ijma'. Tak ada dalam Quran, tak ada ayat Quran ya ayyuhalladzina amanu mulai bulan Muharram, tak ada. Hadis Nabi pun tak ada. Karena penetapan bulan Muharram ini berdasarkan ijma' sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Karena selesai pulang haji itu 3 bulan, berangkat bulan Syawal, di Makkah bulan Zulqa'dah, masuk Zulhijjah, habis wukuf di padang Arafah, mabit di Muzdalifah, Mina 3 hari, habis itu pulang ke kampung halaman, start bulan pertama Muharram. Maka ditetapkanlah penetapan awal kalender Islam 1 Muharram pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya orang berfoto? Foto tidak patung. In kanat lahu zillun ajma'al ulama ala tahrimihi. Begitu kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ada bayang-bayangnya, maka ulama sepakat bahwa dia haram, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ada bayang-bayangnya, ulama sepakat haram. Ada bayang-bayangnya? Ada bayang. Tengok. Nampak? Ke kiri, ke kanan. Jadi yang haram itu adalah HP saya pula tak mati. Kalau ada bayang-bayang baru haram, yaitu patung. Patung pun yang haram itu kalau lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ibu, bapak yang di rumahnya ada patung merpati di kamar, lengkap dari ujung muncung sampai ujung ekor, balik dari sini, potong kepalanya. Kalau dipotong dia boleh, tapi kalau dia utuh itu yang haram. Ada syarat pertama, ada bayang-bayang.
Adapun gambar yang di kertas maka tidak haram. Nah, ini tentang masalah apakah gambar, apalagi foto. Foto tak haram. Jadi kalau ada foto tak haram. Tapi foto bisa jadi haram bukan karena fotonya, tapi karena posenya. Perawet belum akad nikah, belum nikah, tapi gambarnya macam udah nikah 3 tahun. Bagi yang mau nikah nanti, kalian mau buat foto perawet, pakai jilbab panjang, dibuatlah foto tak berdekatan jauh, satu di sudut kiri, satu sudut kanan. Bisa satu di sudut sana, satu di sudut sana, lalu kemudian ambil korek api pakai benang. Bisa dibuat pose, tak perlu pegang-pegang, na'udzubillah. Ustaz, sebenarnya berapa kali Nabi Muhammad haji dan umrah? Pindah dari kota Makkah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tahun 1 tak ada, tahun 2 tak ada, tahun 3 tak ada, tahun 4 tak ada, tahun 5 tak ada, tahun 6 mimpi sahabat. Pas paginya, ya Rasulullah, ya malam tadi aku mimpi. Apa mimpimu? Malam tadi aku mimpi kita melihat Nabi bercerita, sahabat pun meyakini. Malam tadi aku mimpi melihat kita tawaf, sa'i dan tahallul. Berarti itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begitu mari kita ke Makkah. Mereka pun ramai-ramai menuju Makkah untuk melaksanakan umrah. Tapi sampai di Hudaybiyah, Hudaybiyah ini 22 km sebelum masuk Makkah, dihadang oleh kafir Quraisy, tak jadi masuk. Maka disebut umrah itu umrah tak terlaksana, diqadha tahun ke-7. Maka Nabi umrah 4 kali, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8 pembebasan kota Makkah, tahun ke-10 saat melaksanakan haji wada. Umrah 4 kali, haji 1 kali. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau melaksanakan umrah tahun 2020, kita berangkat bulan Januari, umrah akbar bersama Ustaz Somad, bersama Travel Grand Safar Naudi. Kok ke situ pula perginya Pak Ustaz? Entah, itu yang ditanya tadi. Saya umrah setahun sekali aja, tak pernah pergi tiap-tiap bulan, sekali, bulan Januari saja. Kenapa Ustaz pilih bulan Januari? Dingin, saya tak tahan panas. Panas menggelutar jantung. Haji Pak Ustaz, haji Nabi sekali aja. Bapak Ibu yang sudah haji jangan pergi haji lagi. Berapa biaya pergi haji? ONH plus 100 juta. Bagus buatkan kelas untuk anak yatim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kenapa anak yatim banyak betul di panti ini? Tak ada kelas Pak Haji. Berapa biaya buat kelas 1? 100 juta. Buatkan. Duitnya Pak Haji, nanti kita cari. Kasihlah duit itu. Satu kelas 100 juta. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Bolak-balik pergi ke Makkah. Haji tiap-tiap tahun. Ini tolong anak fakir miskin celananya koyak, tak bisa membayar uang sekolah, maka haji sekali saja, sisanya gunakan untuk menolong orang-orang susah. Setuju? Tak setuju pun tak apa-apa, tapi tengok aja lah. Afwan sebelumnya Ustaz, saya berapa kali mimpi bertemu dengan Ustaz. Wow, amazing. Dalam mimpi itu saya bersalaman dengan Ustaz dan saya mencium tangan Ustaz. Saya izin boleh saya menyalami Ustaz? Laki-laki. Laki-laki ada namanya. Mana orang yang tulis? Tapi jangan semua ngaku mimpi nanti. Lama kami pulang. Saya banyak ketemu sama jamaah yang mimpi-mimpi jumpa itu, udah saya tanya-tanya. Jadi ceritanya dia sakit, masuk ruang ICU, masuk ruang ICU.
ICU itu dalam kaca, ICU itu artinya I see you, you don't see me. Aku bisa menengok kau, kau tak bisa menengok aku. Di ruang ICU itu tak ada suara, sunyi aja. Yang ada suara cuma dua. Tit, 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 tit. Jadi kata dokter, dipanggillah keluarganya. Keluarga, ya, ini pasien bawa pulang ke rumah. Alat mau dicabut, tak ada harapan hidup, bawa pulang. Menangislah orang kampung. Istri menangis, anak menangis, mau dibawa pulang. Tiba-tiba pas mau dibawa, duduk dia. Heranlah dokter. Dokter nanya, apa yang kau tengok dalam mimpimu itu waktu kau sedang koma itu? Apa yang kau tengok? Datang seseorang. Siapa yang datang? Ustaz Somad. Apa kata dia? Ditanyanya, kapan tablik akbar? Terbangun aku. Sehat dia. Disusunnya panitia tablik akbar, diundangnya saya. Dia pun cerita ke saya. Jadi saya tanya, betul Bapak waktu koma di rumah sakit itu mimpi dalam koma itu datang saya? Betul Pak Ustaz. Apa kata saya waktu itu? Kapan tablik akbar? Lama saya berpikir, kenapa dia nengok saya? Secara psikologis saya tanya, apakah Bapak selalu dengar ceramah saya? Pagi, petang, siang, malam. Mau berangkat ke kantor di mobil suara Ustaz. Sampai di kantor saya hidupkan YouTube. Kalau ada tamu, tak ada tamu saya. Oh, rupanya yang membuat terbawa termimpi-mimpi itu karena sering didengar dan sering ditonton. Apa pelajaran dari sini? Kalau selalu mendengar ceramah, selalu menengok ceramah, maka saat koma yang datang adalah ceramah. Bayangkan kalau selalu nonton K-pop. Yang suka nonton film India, kira-kira waktu sedang koma itu siapa yang datang? Jawablah sendiri.